Sekarang saja sudah banyak nih yang ketakutan akan berlakukannya undang-undang perampasan aset ini. Kalau mau mengesahkan ini dan terbuka aja, nggak usah sembunyi ke hotel untuk membahas ini, langsung aja rakyat suruh mendengarkan, lalu DPR-nya berdebat, dan pasti akan dinilai mana yang rasional, mana yang tidak. Puan Maharani ya, jangan memancing kemarahan rakyat kembali ya. Maksudmu apa? Tidak tergesa-gesa. Maksudmu kamu menunda-nunda gitu. Menunda-nunda karena kamu takut kehilangan semua harta benda yang kamu miliki. Karena kamu takut aset-aset negara akan disita, gitu. We have seen profil dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Lah kuwi piye kuwi kelakuan anggota DPR dijak rapat malah video callan karo genggeke. Oh, gatel. Kaya ngono kuwi kok kon dadi pemimpin rakyat ya biatuke sempal kuwi. Nepal terinspirasi oleh demo di Indonesia. Dan bahaya banget kalau Indonesia terinspirasi oleh Nepal saat ini. Waduh, berabe ya pejabat. Bisa pada lewat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang rancangan undang-undang perampasan aset koruptor yang hingga kini belum disahkan gitu ya. Ya jangan disahkan, ya jangankan disahkan, dibahas aja kan kagak, dibahas aja belum, ya gimana mau disahkan? Kini banyak neti yang melimpahkan gitu ya kekesalannya ya, dan menuduh kelambatan pengesahan rancangan undang-undang itu ya karena si Puan gitu ya, ini kata netizen. Ya, menurut saya itu masuk akal gitu ya. Unek-unek netizen tersebut sangat masuk akal, mengingat yang bersangkutan ya adalah ketua DPR ya kan. Karena saat ini DPR adalah lembaga yang paling dibenci oleh rakyat ya, maka mau tidak mau si Puan menjadi orang yang disebut-sebut paling dibenci juga oleh netizen se-Indonesia Raya saat ini. Sementara itu teman-teman ya, Profesor Semaput tahu ya, mantan calon wakil presiden pemegang juru kunci nomor urut 3 ya, Prof Semaput menyebut bahwa kini mulai banyak pihak yang kejang-kejang ya ketika mendengar rancangan undang-undang perampasan aset koruptor akan dibahas dan disahkan. Apakah diantaranya adalah Puan yang kejang-kejang? Silakan teman-teman menulis pendapat di kolom komentar. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sekarang saja sudah banyak nih yang ketakutan akan berlakukannya undang-undang perampasan aset ini. Kalau mau mengesahkan ini dan terbuka aja, nggak usah sembunyi ke hotel untuk membahas ini, langsung aja rakyat suruh mendengarkan, lalu DPR-nya berdebat, dan pasti akan dinilai mana yang rasional, mana yang tidak. Ya, kalau demi kepentingan rakyat ya memang saya sependapat gitu ya. Kan DPR punya gedung, ngapain dibahas di hotel ya, harus dibahas di gedung DPR lah secara terbuka. Kalau perlu disiarkan secara live ya di televisi nasional dan live streaming di media sosial gitu kan. Cuma saya tertarik teman-teman ya dengan pernyataan si Profesor Semaput yang barusan disampaikan. Banyak pihak yang sudah mulai ketakutan ya, ketar-ketir ya, kelojotan, kejang-kejang gitu loh. Nah, tolong disebutkan siapa itu ya. Yang kejang-kejang itu siapa? Apakah foto perempuan yang ada di bagian tengah ini ya kan? Saya nanya ini ya kan? Saya nanya, bukan menjustifikasi. Lanjut. Puan Maharani ya, jangan memancing kemarahan rakyat kembali ya. Maksudmu apa? Tidak tergesa-gesa.
Maksudmu kamu menunda-nunda gitu. Menunda-nunda karena kamu takut kehilangan semua harta benda yang kamu miliki. Karena kamu takut aset-aset negara akan disita, gitu. Yang selama ini menghalang-halangi itu kamu. Bapak Prabowo sudah ingin mengesahkan. Kenapa kamu menghalang-halangi? Kamu menunggu di tahun 2025. Berapa bulan lagi? Apa sampai tunggu pergantian tahun 2026? Hah? Intinya di sini kamu sebagai penghalang. Saya katakan di sini, kamu sebagai penghalang pengesahan undang-undang aset negara ini. Jadi biang keroknya itu adalah intinya kamu, ya. Jangan sampai rakyat membrutal lagi loh, tahu. Bapak Prabowo ingin segera disahkan, ingin secepatnya disahkan. Tetapi kenapa kamu bilang tidak tergesa-gesa? Maknanya ada sesuatu, kamu takut kehilangan semua aset-aset negara, takut hartamu tersita. Begitu juga para DPR. Jangan rakyat sampai membrutal loh. Kita bukan memberontak loh. Kita juga bukan mengancam, bukan. Ya, kamu sengaja mengulur-ngulur waktu supaya apa? Ingin menikmati harta yang lebih banyak, ingin menimbun harta yang lebih banyak lagi, gitu. Itu yang logik pikiranmu ya, Puan Maharani. Hehehe. Gimana menurut teman-teman pernyataan netizen barusan bahwa upaya mengulur-ulur, menunda-nunda ya pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor itu ya kan karena masih ada upaya untuk menimbun kekayaan gitu loh yang akan dilakukan oleh ya tahu sendirilah tadi sudah disebut oleh netizennya, saya nggak usah menyebutkannya lagi gitu loh. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Soalnya sampai saat ini ya, saya bukannya berprasangka buruk ya. Sejak terjadi demo yang berakhir ricuh anarkis di akhir Agustus kemarin sampai saat ini saya belum ngelihat itu si ketua DPR itu muncul gitu loh, muncul di depan media ya kan? Belum tahu saya. Jangan-jangan masih kejang-kejang ya kan? Atau mungkin saat ini sedang ketakutan karena kemarin pejabat Nepal itu waduh dibegitukan oleh rakyatnya ya kan, jadi dia ketakutan. lanjut. PDIP itu menolak pemberlakuan undang-undang perampasan aset. Saya bicara dengan Bu Mega. Ini PDIP kok menolak keras rancangan undang-undang perampasan aset itu. Wakil PDIP di DPR mengatakan tergantung ketua partai aja. Nah, kata Bu Mega, Pak Mahfud, saya setuju undang-undang perampasan aset itu dilakukan. Sekali lagi ya, saya bukan tidak setuju kata Bu Mega. Cuma agar tidak terjadi penyalahgunaan, jaksa dan polisinya dibenahi dulu. Nanti kalau enggak, bisa terjadi masalah. Orang tiba-tiba hartanya dirampas dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu, jadi ada kekhawatiran yang sungguh-sungguh khawatir seperti Bu Mega dan yang lain-lain para pejuang pro demokrasi dan hukum itu ya memang takut kalau ini bukan karena mereka takut dianggap korupsi, tapi khawatir terjadi tindakan sewenang-wenang oleh polisi dan jaksa di mana sekarang ini polisi dan jaksa tidak kondusif atau belum kondusif untuk pemberantasan korupsi. Ya, saya tidak mengerti ya apakah yang disampaikan oleh profesor yang satu ini benar gitu loh. Katanya kan tadi di bagian depan dikatakan bahwa ketua umum partai terbesar di Indonesia itu tidak menolak bahkan setuju gitu loh. Tetapi katanya aparatnya harus dibenahi dulu ya. Saya tidak tahu apakah ini benar-benar disampaikan oleh ketua partai terbesar di Indonesia ataukah hanya alibi sang profesor ya agar baik di matanya lah ya kan. Siapa tahu ya kan. Sekarang kan nganggur nih, nggak ada jabatan, siapa tahu dikasih jabatan-jabatan apa gitu. Siapa tahu. Saya kan nggak ngerti ya toh. Kalau misalnya benar-benar bahwa ketua partai terbesar di Indonesia menyetujui rancangan undang-undang perampasan aset, ya kenapa fraksinya di DPR ya kan tidak gercep kali gitu loh. Padahal ketua DPR itu dari partai terbesar di Indonesia pula ya kan. Aduh, lanjut. We have seen profile Yes, I think it is time for us to test our
undang-undang, ya. Play basketball when I was 5 years old, and basketball is fun for me. Hello, my name is Jan Edres. Kalau ngelihat ini teman-teman ya, yang di bagian depan tadi tuh, we have seen. Itu saya macam kayak mana gitu loh, mau ngakak takut dosa gitu loh, tapi nggak ngakak itu ya nggak kuat gitu. Aduh, di tengah-tengah dan juga di sisi dokter mangkrak. Pokoknya para pembenci Jokowi ini sebetulnya satu kelas gitu ya, satu golongan ya, golongan koplak. Lanjut. Isu undang-undang perampasan aset kini menjelma menjadi gelombang besar ketidakpuasan publik. Bagi banyak rakyat, aturan ini bukan lagi dipandang sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai alat kekuasaan yang rawan disalahgunakan. Di tengah sorotan publik, satu nama yang paling sering menjadi target kemarahan adalah Puan Maharani. Sebagai ketua DPR sekaligus politisi dari partai dengan suara terbanyak di parlemen, ia dianggap simbol dari wajah DPR saat ini. Puan tidak hanya memimpin jalannya sidang-sidang penting, tetapi juga dinilai menjadi representasi partai yang dianggap mendorong dan melegitimasi kebijakan kontroversial tersebut. Bagi sebagian rakyat, UU perampasan aset dipersepsikan lebih menguntungkan kepentingan elit ketimbang melindungi masyarakat kecil. Kekhawatiran soal penyalahgunaan wewenang, kriminalisasi politik, hingga lemahnya mekanisme kontrol hukum menjadi alasan utama gelombang penolakan ini. Dan, ketika publik mencari figur untuk disalahkan, nama Puan Maharani otomatis berada di garis depan. Sentimen negatif pun semakin kuat karena Puan berasal dari partai pemenang pemilu dengan suara terbesar. Harapan rakyat agar partai terbesar mampu melindungi kepentingan mereka justru berbalik arah. Yang muncul adalah kekecewaan mendalam. Wajar bila banyak suara menyebut DPR kini semakin jauh dari rakyat, dan Puan menjadi wajah dari jurang pemisah tersebut. Narasi ini membangun gambaran bahwa kritik terhadap UU bukan hanya persoalan teknis hukum, tetapi juga simbol kepercayaan publik yang runtuh. Dan di titik inilah, Puan Maharani, suka atau tidak, berada dalam pusaran sorotan paling panas. Pada akhirnya, gelombang kekecewaan rakyat terhadap UU perampasan aset tidak bisa dilepaskan dari wajah DPR itu sendiri. Publik merasa bahwa lembaga yang seharusnya menjadi representasi suara mereka justru makin kehilangan roh keberpihakan. Dan di titik inilah Puan Maharani menjadi simbol utama. Mengapa Puan? Karena ia adalah ketua DPR, karena ia berasal dari partai dengan suara terbanyak, dan karena posisinya melekat dengan citra kekuasaan yang dianggap semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Dalam politik, persepsi lebih kuat dari sekadar fakta. Sekalipun ada argumentasi bahwa UU ini dibutuhkan untuk memberantas korupsi, rakyat tetap membaca celah besar, potensi penyalahgunaan kekuasaan, kriminalisasi, hingga ancaman terhadap kebebasan sipil. Dengan demikian, penolakan terhadap UU ini bukan sekadar penolakan hukum, tetapi juga penolakan terhadap wajah elit yang dianggap terlalu dominan, terlalu nyaman, dan kehilangan sensitivitas terhadap keresahan rakyat. Inilah titik rapuh DPR hari ini, ketika legitimasi hukum tidak lagi sejalan dengan legitimasi moral di mata publik. Jika situasi ini terus berlanjut, maka harga yang harus dibayar bukan hanya turunnya kepercayaan terhadap Puan Maharani sebagai figur politik, tetapi juga runtuhnya wibawa institusi DPR itu sendiri. Dan ketika rakyat sudah kehilangan kepercayaan, maka semua legitimasi politik akan runtuh, cepat atau lambat. Wah, ini ngeri kali teman-teman ya. Jadi DJ Panji barusan semacam gimana gitu ya. Kalau ibaratnya itu ya, kalau rakyat itu sudah kehilangan kepercayaan kepada seseorang, maka legitimasi politik itu akan runtuh dengan sendirinya cepat atau lambat, kan seperti itu yang disampaikan di bagian ujung barusan ya kan. Cuma saya tertarik dengan
caption ya atau teks yang ada di badan videonya. Apakah rakyat akan melampiaskan kemarahan? Ini mancing-mancing netizen yang satu ini. Aduh, ya kan? Konten kreatornya DJ Panji ini mancing-mancing ya kan. Apakah rakyat akan melampiaskan kemarahan? Tanda tanya. Puan Maharani jadi simbol DPR yang dibenci oleh rakyat? Tanda tanya. Aduh, alamak, Jang. Ini kalau Nepal menular ke Indonesia bisa parah ini, ya kan? Saya sangat sependapat dengan penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh siapapun di Indonesia ini ya, baik dalam bentuk demo ataupun yang lain, asalkan janganlah sampai anarkis ya kan, apalagi sampai terjadi seperti di Nepal, jangan ya kan, parah nanti ya, ekonomi rusak, rakyat yang susah. Lanjut. Dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Lah kuwi piye kuwi kelakuan anggota DPR dijak rapat malah video callan karo genggeke. Oh, gatel. Kaya ngono kuwi kok kon dadi pemimpin rakyat ya biatuke sempal kuwi. Wong wayah rapat ki ya fokus apa sing dibahas. Ya toh? Menyampaikan aspirasi sing genah. Oh, malah video callan karo genggeke. Piye mambengi ora diwehi kentu apa piye to karo genggeke, Ora diwenehi kentu, Pak. Kok malahane kon rapat, malahane dolanan HP kaya ngono. Jan kakekane tenan kok. Kaya ngono kok mewakili aspirasi rakyat ya diengkule amoh kuwi. Ya, isane mung kaya ngono kuwi video callan karo genggeke. Ora diwenehi kentu piye mambengi? Kok wayah rapat kok malahane dolanan HP? Mangkane nek bengi njaluka genep ping 5 ping nangkring ping 10 ngono. Dadi nek awan ki fokus nyambut gawe. Ya. Jare anggota DPR wis mbuh sembarang mbuh anggota DPR kek mbuh DPRD. Ora ngerti aku mbuh DPD ra jelas. Ya toh. Ngono wayah rapat kok malahane teleponan karo genggek. Oh, jabang bayi menungso urip kelakuan apa ngono kuwi. Kaya ngono kok iso dadi contone rakyat piye? Ya, dapuranmu ki mbok yo sing dadi sing apik ngono lho. Kowe iki dibayar, digaji karo rakyat. Ya toh? Kon menyampaikan aspirasine rakyat, suarane rakyat kok malah video callan karo begenggeke. Ya ampun jabang bayi. Kuwi gek pegawe apa kaya ngono kuwi kelakuane srambet jaji. Dadi wong mbok ya sing apik kelakuan. Wayah kerja, wayah nyambut gawe dolanan HP iki mengko. Ya. Ora diwehi kentu to kowe mambengi. Iya, Pak, ora diwehi kentu. Tuwek ora mikir ngibadahi malah sing digedhekke kentune ae. Oh, kelakuan kirik ya kowe iki dapuranmu sodoksan raimu. No comment. Untuk kali ini saya no comment terkait pernyataannya Mas Gondes ini ya. Waduh, ngeri kali yang diomongin ya. Ya mudah-mudahan teman-teman walaupun tidak semuanya berasal dari suku Jawa dan tidak semua mengerti bahasa Jawa, tetapi saya berharap teman-teman tetap memahami apa yang disampaikan oleh Mas Gondes. Terkait kata-kata yang kurang enak didengar, yang mungkin melanggar aturan norma, ya kan, yang nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, saya mohon maaf jangan diikuti pokoknya. Tapi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Mas Gondes, saya sependapat gitu loh. Ya anggota DPR ngapain sih, ya kan? Video call pada saat sidang, urgensinya apa? Urgensimu itu yang mengikuti sidang secara baik gitu loh. Sampaikan aspirasi rakyat, ya kan? Katanya Iwan Fals gimana? Ya kan? Anggota DPR itu bukan kumpulan orang-orang dekat, ya kan? Apalagi sanak famili. Iyalah, kumpulan orang hebat. Ketika sidang malah video call. Kurang ajar, ya kan? Lanjut. Nepal terinspirasi oleh demo di Indonesia. Dan bahaya banget kalau Indonesia terinspirasi oleh Nepal saat ini. Waduh, berabe ya. Pejabat bisa pada lewat nih. Gedung-gedung bisa hancur kebakar.
Sadis. Ya, inilah yang saya khawatirkan dan saya wanti-wanti tidak sampai terjadi di Indonesia begitu ya. Awalnya Nepal terinspirasi oleh Indonesia, tetapi Nepal kebablasan, ya kan? Bukan hanya melakukan penjarahan, tetapi juga melakukan tindakan-tindakan anarkis terhadap pribadi, bahkan sampai menghilangkan nyawa istri Perdana Menterinya. Ini sangat, waduh, di luar nurul ya, dan jangan sampai itu terjadi di Indonesia ketularan Nepal seperti itulah. Oleh karena itu saya menyarankan kepada anggota DPR untuk segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor ya, kemudian pembatasan uang kartal dan hukuman mati bagi para koruptor. Kalau enggak, aduh, parah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.